Lantas siapa pembunuhnya? Bagaimana ia mengunci kamar dari dalam? Di mana ia bersembunyi tanpa menimbulkan kecurigaan? Apakah ia salah satu penumpang atau orang lain yang datang lalu kemudian lenyap? Halo semuanya, ini adalah video pertama aku yang khusus membahas cerita-cerita fiksi dari berbagai genre, yang klasik maupun modern. Jadi, untuk kalian para penikmat buku-buku fiksi seperti cerpen ataupun novel, silahkan klik tombol subscribe-nya. Yang mau karyanya atau cerita favoritnya dibahas, silahkan komen di bawah. Sebagai cerita awal, saya akan membagikan sebuah kisah detektif karya novelis terkenal Agatha Christie dengan judul Murder on the Orient Express. Yang mau versi lengkapnya silahkan baca sendiri novelnya atau nonton filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasan. Cerita ini bermula saat seorang penumpang kereta mewah ditemukan tewas di kabinnya sendiri. Dengan kamar yang terkunci dari dalam, dia mati mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi luka tusukan, total sebanyak 12 luka tusukan. Lantas siapa pembunuhnya? Bagaimana ia mengunci kamar dari dalam? Di mana ia bersembunyi tanpa menimbulkan kecurigaan? Apakah ia salah satu penumpang atau orang lain yang datang lalu kemudian lenyap? Itu semua adalah misteri. Semua itu bermula saat sang direktur kereta yakni Tuan Bok meminta kepada kawan baiknya itu untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Peristiwa khas itu terjadi di malam yang sama saat kereta berhenti karena terhalang salju tebal setelah 2 hari perjalanan. Sang detektif tersebut, yakni Tuan Pirate sendiri menyanggupi permintaan kawannya itu dengan dibantu oleh seorang dokter berkebangsaan Yunani, yakni Tuan Constantine, yang menghuni gerbong Athena bersama dengan Tuan Bok. Ia kemudian memeriksa mayat dari korban. Dari dalam kamar korban, mereka menemukan sapu tangan bersulam huruf berinisial H, pipa cerutu, beberapa potongan kertas, satu diantaranya terbakar. Dan dari dalam kamar Nyonya Hubbard ditemukan pisau berlumuran darah di dalam tasnya dan kancing baju yang mirip dengan kancing baju seragam kondektur kereta. Nyonya Hubbard sendiri adalah seorang ibu yang suka sekali dengan cerita humor dan kelewat banyak bicara. Adalah penghuni kamar yang bersebelahan dengan kamar sang korban. Dan menurut kesaksiannya, semalam waktu kejadian naas terjadi, dia merasakan seseorang memasuki kamarnya. Namun karena terlalu takut, ia tidak menyalakan lampunya dan pura-pura tertidur pulas. Di kamar korban juga diketahui bahwa kamarnya terkunci dari dalam dan jendela kamarnya terbuka yang seolah-olah mengatakan bahwa pelaku setelah melakukan pembunuhan ia keluar lewat jendela kamar itu. Tapi di bawah jendela kamar itu tidak ada jejak kaki yang terlihat. Satu-satunya pintu yang kemungkinan dilewati oleh pelaku adalah pintu penghubung yang terhubung antara kamarnya dengan kamar Nyonya Hubbard. Hal ini pun menjelaskan keterangan dari Nyonya Hubbard bahwa benar semalam seseorang telah memasuki kamarnya. Selain itu, fakta mengejutkan dan aneh yang ditemukan tidak lain adalah 12 luka tusukan pada tubuh korban. Dari keterangan dokter Yunani itu, Pirate mengetahui bahwa pelakunya tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang. Karena dari luka tusukan itu ada satu luka yang dilakukan oleh orang yang kidal, dan lainnya dilakukan oleh orang yang normal. Diketahui pula bahwa pelakunya bisa saja wanita. Dilihat dari adanya luka tusukan yang tidak terlalu dalam, itu menunjukkan seberapa besar tenaga seorang wanita. Namun yang lebih aneh dari luka itu adalah ada satu luka yang tak berdarah. Jadi orang aneh macam apa yang akan menusuk korbannya berkali-kali setelah dipastikan tusukan pertama atau tusukan keduanya sudah membuat korbannya tewas? Orang dengan dendam tinggi pun tidak akan melakukan hal yang sama. Penyelidikan lanjutan dilakukan masih dibantu oleh Tuan Bok dan Tuan Constantine. Mereka mencari tahu nama korban. Nama korban sendiri adalah Samuel Rachel.
Peyrat mengingat bahwa ia pertama kali bertemu dengan Tuan Ratched yang didampingi oleh pelayan pribadinya dan sekretarisnya sesaat sebelum menaiki kereta Orient Express di sebuah hotel. Korban juga sebelum hari kematiannya sempat meminta Peyrat untuk menyelidiki sekelompok orang yang katanya mengancam dirinya dan berniat membunuhnya. Namun satu dan lain hal Peyrat tidak menyanggupinya sehingga peristiwa naas ini menimpanya. Terkait dengan sekelompok orang yang dimaksudkan olehnya, ia sendiri tidak mengungkapkannya kepada detektif Belgia itu. Namun berdasarkan surat yang ditemukan di kamar korban, mereka mengetahui bahwa korban benar-benar menerima teror dan ancaman dari pelaku. Dan dari suratnya lain juga diketahui deskripsi ciri-ciri dari pelaku, yakni berbadan pendek, berkulit kecoklatan, dan bersuara tinggi seperti wanita. Penyelidikan selanjutnya, mereka memeriksa potongan kertas yang terbakar yang ditemukan di kamar korban. Kertas terbakar itu tertulis 3 kata yang berbunyi, "Ingat Daisy Armstrong kecil." Kata tersebut mengingatkan Peyrat akan suatu peristiwa kriminal yang menggemparkan Amerika saat itu, yaitu penculikan anak 3 tahun yang bernama Daisy Armstrong, anak sematawayang dari pasangan Armstrong. Ayah dari anak itu, yakni Kolonel Armstrong sendiri, adalah orang Inggris Victorian Cross. Ia perenakan Amerika. Ibunya adalah anak perempuan dari Wyke van der Halt, jutawan Wall Street. Ibu dari anak itu, Sonia Armstrong, adalah anak dari Linda Arden, seorang aktris terkenal dunia saat itu. Bagaimana sebenarnya kejadian tragis itu? Ya, sewaktu anak itu berumur 3 tahun, ia diculik. Dan orang tuanya, yakni pasangan Armstrong, dimintai uang tebusan sebanyak $200.000. Mereka pun menyanggupi hal tersebut. Namun bukannya anak itu kembali dengan selamat. Polisi ternyata menemukannya tewas, yang diperkirakan sudah mati selama 2 minggu. Tapi bukan hanya itu saja. Kejadian yang lebih memilukan adalah Nyonya Armstrong yang sedang menunggu kelahiran anak kedua. Karena batin yang tidak sanggup menahan guncangan itu, kandungannya gugur dan ia sendiri meninggal bersama-sama dengan anaknya yang lahir sebelum waktunya. Sang suami yang patah hati lalu menembak dirinya sendiri. Namun masih ada kematian yang menyusul sesudahnya, yaitu perawat malang dari Swiss. Polisi menduga ada keterlibatan antara dirinya dengan Ratched. Karena frustasi dengan tuduhan itu, ia menjatuhkan dirinya sendiri dari gedung.